Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Aksa Habizar Akram, biasa dipanggil Aksa. Saya adalah mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dari Fakultas Merah Kebanggaan Fakultas Hukum, jurusan S1 Hukum dengan NPM 2440501101, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknik parafrase dan citasi dalam dunia perkuliahan. Teknik parafrase. Kata parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara mengekspresi tambahan. Nah, dalam ilmu bahasa, parafrase adalah pengungkapan kembali ide dari sumber lain dengan kata-kata sendiri, tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Nah, ini menunjukkan pemahaman penulis terhadap materi tersebut. Jadi, teknik parafrase itu di mana kita mengubah sebuah kalimat menjadi kalimat lainnya, tapi dengan makna yang sama, dengan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah teknik citasi. Citasi merujuk pada referensi yang mencakup sumber dari naskah yang telah dipublikasikan atau belum. Citasi adalah proses memberikan pengakuan kepada sumber asli dari ide yang disampaikan, yang memastikan penghargaan atas karya intelektual orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara menulis citasi dengan satu penulis. Nah, ada beberapa cara menulis citasi yang ditulis oleh satu penulis dengan benar. Pertama, dapat ditulis tanpa menggunakan halaman, dan kedua, tidak menggunakan halaman. Contoh penulisan citasi, satu penulis di awal kalimat. Nah, pertama, nama belakang baru dalam kurung tahun. Contohnya seperti Andre 2020 menyatakan bahwa buku ini. Nah, selanjutnya adalah nama belakang, tahun, dan halaman. Nah, contohnya seperti menurut Irukawa, tahun 2020, titik 2, halaman 99, diksi adalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menulis citasi dengan menulis citasi dua penulis. Nah, penulis citasi dua pengarang atau penulis adalah dua nama akhir penulis dipisahkan menggunakan kata hubung dan atau menggunakan simbol, lalu diikuti dengan tahun. Contoh penulis citasi dua penulis di awal kalimat. Pertama ada Irukawa dan Hanifah 2020 menyebutkan bahwa citasi merupakan hal wajib yang ada di dalam penulisan buku akademik ataupun penulisan yang berbau ilmiah lainnya. Contoh penulisan citasi dua penulis di akhir kalimat. Nah, citasi merupakan hal wajib yang ada di dalam penulisan buku akademik ataupun tulisan yang berbau ilmiah lainnya. Dalam kurung Irukawa dan Hanifah 2020. Nah, itu adalah contoh dua penulis. Peran teknik parafrase dan citasi. Nah, parafrase adalah menyampaikan ulang isi tulisan orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Sedangkan citasi adalah mencantumkan sumber asli dari ide atau kutipan yang digunakan. Nah, peran penting teknik parafrase dan citasi sebagai berikut adalah: pertama, yaitu menghindari yang namanya plagiarisme. Karena ketika kita melakukan plagiarisme, kita akan dikenakan undang-undang. Kedua, menyampaikan ulang ide dengan gaya kita sendiri. Nah, menggunakan teknik parafrase itu kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri dengan cara memahami teks lalu mengubah kata-kata tersebut menjadi kata-kata kita sendiri, tapi tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Nah, ketiga, meningkatkan pemahaman penulis. Keempat, mempermudah pembaca dalam memahami isi kalimat atau paragraf tersebut. Kelima, yaitu melatih keterampilan bahasa dan menulis. Nah, itu saja peran teknik parafrase dan citasi. Nah, dalam teknik parafrase dan citasi, pasti ada yang namanya manfaat dan tantangan. Nah, manfaat tersebut pertama yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami sebuah paragraf atau teks dalam sebuah makalah. Kedua, meningkatkan kemampuan parafrase yang baik. Nah, dengan cara kita menggunakan parafrase, kita nih mulai memahami teks dengan baik dan benar tanpa ada namanya plagiarisme. Ketiga, meningkatkan kualitas penulisan akademik yang membantu mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi dan makalah. Selain manfaat, dalam teknik parafrase dan citasi juga ada yang namanya tantangan.
Nah, pertama, menjaga esensi dan makna asli. Dalam menjaga esensi dan makna asli itu sangat sulit dalam penulisan karya ilmiah, apalagi dengan maraknya banyak yang namanya copy paste. Yang kedua, memberikan pengakuan yang tepat kepada penulis asli. Ketiga, mengubah kalimat penulis. Nah, dengan cara mengubah kalimat penulis ini, kita tidak mengubah maknanya, tetapi hanya kalimat, tetapi dengan makna yang sama. Nah, itu saja manfaat dan tantangan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, teknik parafrase dan sitasi sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kedua teknik ini membantu menghindari yang namanya plagiarisme dan memastikan bahwa karya tulis ilmiah yang dihasilkan adalah asli dan memiliki nilai akademik yang tinggi. Dengan menggunakan teknik parafrase dan sitasi, penulis dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan berintegritas akademik yang tinggi. Sebagai penutup, memahami teknik parafrase dan sitasi bukan sekedar keterampilan akademik, tetapi juga bagian dari etika dalam menyampaikan informasi. Dengan parafrase, kita dapat mengolah gagasan secara lebih orisinal tanpa kehilangan makna inti tersebut. Sementara sitasi memastikan penghargaan terhadap sumber asli serta meningkatkan kredibilitas tulisan. Menguasai kedua teknik ini memungkinkan kita untuk berkontribusi dalam diskusi ilmiah dengan lebih bertanggung jawab dan transparan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi teknik parafrase dan sitasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.